Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian ini melibatkan 3 orang oknum aparatur berseragam dan menimbulkan perilaku kontroversial karena mereka berada dalam satu tempat bersama 2 orang perempuan. Dan kejadian tak terduga kemudian terjadi di mana salah satu di antara oknum tersebut harus pergi ke alam keabadian. Insiden ini bermula ketika ketiganya menyewa sebuah tempat penginapan bintang 5, 2 orang perwira mengajak masing-masing satu perempuan. Keduanya bahkan membayar sebanyak 10 juta agar mereka mau menemaninya berpesta. Akan tetapi sayangnya terjadi pertikaian yang tidak dapat terhindarkan, di mana si korban yang sedang terpengaruh halusinasi malah menggoda 2 perempuan milik sang atasan. Ia seakan memaksakan kehendak tanpa meminta izin terlebih dahulu, hingga hal itu membuat si perwira merasa seperti dilangkahi, ia seakan tidak dihargai dan diinjak-injak harga dirinya. Mereka yang tidak terima kemudian melakukan sebuah tindakan dan si korban yang sedang berada di kolam renang tidak bisa berbuat banyak. Beberapa menit berikutnya ia tersungkur tidak berdaya dan setelah dibawa ke rumah sakit pria tersebut tidak dapat tertolong lagi. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan mengulasnya secara lebih mendalam dan mengungkapkan beberapa fakta atas apa yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita bisa membuka mata bahwa di luar sana ternyata banyak para oknum yang berbuat demikian dan seharusnya institusi terkait segera berbenah. Salah satu oknum yang harus bernasib buruk itu bernama Nur Hadi yang berusia sekitar 30 tahun. Ia bertempat tinggal di desa Sembung Narmada di Kabupaten Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan diketahui bahwa Nur Hadi ternyata adalah anggota kepolisian. Ia sudah mendedikasikan dirinya bertugas sejak belasan tahun lamanya. Selama itu pula ia dikenal memiliki tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi. Rekan kerjanya mengatakan bahwa Nur Hadi adalah seorang yang sangat konsisten dan membuatnya menjadi pribadi yang cukup disegani. Karir dari pria 30 tahunan itu juga menunjukkan grafik yang terus meningkat setiap tahunnya. Ia sempat ditugaskan di beberapa divisi di satuan kepolisian. Hingga selama beberapa tahun terakhir ini ia berdinas sebagai seorang propam atau biasa diartikan sebagai seorang polisi yang mengawasi kinerja polisi lainnya. Sementara itu hubungan antara Nur Hadi dan sang istri terbilang sangat harmonis. Mereka sering memposting kebersamaan di media sosial. Kedua sepasang itu juga tidak pernah terlihat bertengkar ataupun terlibat perdebatan yang berarti kondisi rumah tangganya sangat stabil sebab tidak ada perselisihan masalah ekonomi di antara mereka. Dalam salah satu kesempatan kedua orang tuanya mengaku sangat bangga pada pekerjaan putranya. Nur Hadi dianggap sebagai pengharum nama baik keluarga. Strata pria berseragam memang memiliki citra baik di sebagian kalangan masyarakat. Akan tetapi yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, Nur Hadi dalam 3 tahun terakhir mulai terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ada beberapa oknum petugas yang memiliki perilaku yang buruk hingga ia seakan mulai tergerak menjadi penegak hukum yang jauh dari harapan. Dalam penuturan yang disampaikan oleh salah seorang saksi, di sana ia menuturkan bahwa Nur Hadi sering diajak oleh atasannya untuk ikut berpesta. Mereka biasanya akan menghabiskan waktu di tempat penginapan ataupun lokasi serupa yang bersifat tertutup. Ada beberapa perempuan yang berada di sana sebagai bagian dari sesuatu yang dianggap hiburan semata. Pada momen itu Nur Hadi kemungkinan besar diajak karena perannya cukup strategis. Sebagai anggota dari pengawasan internal ia seakan dimanfaatkan oleh beberapa petinggi. Pesta yang diadakan oleh mereka disebut-sebut kerap terjadi setiap akhir pekan. Pada awalnya Nur Hadi hanya dijadikan sebagai seorang supir pribadi ataupun petugas keamanan yang membantu keperluan teknis selama acara berlangsung. Namun seiring waktu ia mulai diajak untuk ikut bergabung, Nur Hadi diberikan kepercayaan tinggi karena ia bisa tutup mulut atas perilaku buruk mereka. Akan tetapi sayangnya pesta terakhir yang dihadiri bersama 2 orang perwira justru membawa Nur Hadi pada sebuah situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam acara tersebut muncul ketegangan yang sangat tidak terduga. Situasi itu diduga dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi selama berlangsungnya pesta
Puncak dari ketegangan itu terjadi saat muncul perbedaan sikap terkait kehadiran dua orang perempuan yang ikut serta dalam acara tersebut sehingga memicu gesekan di antara mereka. Insiden ini pertama kali diceritakan oleh salah satu perempuan yang ada di lokasi kejadian. Ia bernama Misri Puspatasari yang berusia sekitar 24 tahun. Ia dikenal sebagai seorang model dan berkecimpung di dunia hiburan itu sejak usianya masih remaja. Salah satu pencapaiannya adalah menjadi finalis Duta Muslimah di kota Jambi dan sehari-hari ia tinggal di daerah Banjarmasin. Ketika itu Misri mengaku bahwa dirinya dihubungi oleh seorang perwira bernama Made Yogi lewat Instagram. Mereka berdua memang sudah sejak lama berteman. Pada saat itu Yogi mengatakan bahwa dirinya hendak pergi liburan ke Lombok. Ia menawarkan Misri untuk ikut bersama menikmati keindahan alam di sana. Sang perwira itu bahkan menjanjikan bahwa semua kebutuhannya sudah disiapkan hingga menawarkan imbalan sebesar 10 juta rupiah untuk kebersamaan selama berada di tempat tersebut. Merasa tidak sedang terikat dengan kegiatan apapun, Misri kemudian menyanggupi ajakan itu. Terlebih di hari tersebut ia sedang berada di kota Bali dan langsung menuju ke salah satu pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Lombok. Sesampainya di sana, Misri mengaku dijemput langsung oleh Yogi. Mereka kemudian diantar oleh Bribka Nur Hadi menggunakan kendaraan dinas menuju tempat penginapan yang berada di kawasan Gili Trawangan. Setibanya di lokasi, Misri bertemu dengan seorang petinggi lainnya bernama Haris. Kebetulan pria itu juga terlihat sedang bersama seorang perempuan, ia bernama Melani Putri dan nampaknya bukan istri sah dari Ibda Haris. Singkat cerita, Misri kemudian menghabiskan waktu bersama dengan mereka, ketiganya menikmati kebersamaan di teras yang tersedia di tempat tersebut. Sementara itu, Nur Hadi terlihat sibuk mempersiapkan keperluan pesta yang telah direncanakan sebelumnya. Ia tampak seperti orang yang ditugaskan untuk mengurus semuanya, termasuk membeli berbagai perlengkapan tambahan yang dibutuhkan. Menurut penuturan Misri Puspitasari, saat itu Nur Hadi menunjukkan sikap yang cukup baik dan sopan. Ia terlihat patuh terhadap perintah atasannya tanpa banyak bicara, menyediakan segala keperluan mereka berempat mulai dari minuman hingga makanan yang dibelinya dari luar. Menjelang sore hari, pesta yang mereka tunggu pun akhirnya dimulai. Misri mengikuti semua arahan dari Made Yogi, sementara Ibda Haris juga tampak menikmati suasana bersama sosok putri yang tak pernah jauh dari pangkuannya. Mereka kemudian larut dalam suasana santai di kawasan dekat pantai tersebut dan Nur Hadi pun diajak bergabung di tengah acara yang berlangsung secara tertutup itu. Acara selesai menjelang waktu maghrib sekitar pukul 6 sore. Setelah itu Misri dan Putri terlihat berkumpul bersama Nur Hadi di area kolam renang. Mereka sempat berbincang santai menikmati suasana dengan tawa ringan dan obrolan yang mengalir tanpa arah tertentu, menciptakan kesan seolah hari itu akan berakhir dengan tenang. Namun perlahan suasana mulai berubah ketika Nur Hadi tampak mendekati Putri. Ia mulai bersikap lebih akrab dan berada dalam jarak yang cukup dekat. Menurut penuturan Misri, pada saat itu Nur Hadi tampak seperti sedang terlarut dalam pikirannya sendiri, seolah kehilangan kendali atas dirinya. Dari gerak tubuh dan ekspresi wajahnya, Nur Hadi terlihat terpesona oleh kehadiran Putri yang sejak awal memang mencuri perhatian dengan sikap dan penampilannya. Pada saat itu Misri kemudian menyadari niatan dari Nur Hadi dan ia kemudian menegurnya karena sikapnya sudah kelewatan batas. Dengan nada yang tegas namun masih terkendali, Misri Puspitasari kemudian menyampaikan kenyataan bahwa Nur Hadi hanyalah seorang sopir. Ia ditugaskan untuk menjadi pembantu kedua atasannya yang sedang berlibur. Dan sebaiknya ia menahan diri, apalagi Putri adalah perempuan yang datang bersama Ibda Haris. Menurutnya Nur Hadi tidak boleh melangkahinya, ia tahu bahwa mereka sedang bersenang-senang, namun tetap harus menjaga sikap agar saling menghargai satu sama lain. Teguran itu kemudian memicu perdebatan kecil. Nur Hadi tidak langsung menerima apa yang disampaikan Misri, hingga perbincangan yang awalnya biasa berubah menjadi suasana yang tegang. Di momen itu Misri kemudian memilih untuk mengadukan perilaku dari Nur Hadi pada Ibda Haris dan Made Yogi. Setelah mendengar aduan tersebut, Ibda Haris langsung membawa Putri untuk menjauh dari kolam renang. Ia ingin menenangkan situasi. Keduanya sempat memberikan peringatan kepada Nur Hadi agar tidak bertindak di luar kendali dan menjaga sikap selama bersama mereka.
Dalam pengakuannya di hadapan petugas berwenang, Misri mengaku sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Nur Hadi. Sebab ketika itu ia memilih langsung masuk ke dalam kamar, ia membersihkan diri dan mengganti pakaian sekitar setengah jam. Dan setelah selesai ia kembali ke area kolam renang. Namun alangkah terkejutnya Misri saat melihat Nur Hadi dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Ia tampak setengah sadar dengan pandangan yang terlihat kosong, tubuhnya seakan tidak menunjukkan reaksi seperti biasanya. Hingga di beberapa menit setelah itu, Nur Hadi sudah tidak memberikan respons apapun lagi ketika diajak berbincang. Dalam kondisi yang panik, Misri kemudian segera memberitahukannya pada dua atasannya. Mereka tentu langsung bergegas menuju Nur Hadi dan Made Yogi sempat menggotongnya dari kolam renang sebagai upaya memberikan pertolongan secepat mungkin. Menurut keterangan yang disampaikan oleh mereka berempat, ketika itu mereka secara bersama-sama membawa Nur Hadi ke klinik yang ada di sekitar tempat penginapan. Nur Hadi sempat ditangani oleh beberapa tim medis, namun sayangnya setelah dilakukan segala upaya, ia akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya di sana. Salah satu sumber menyatakan bahwa pihak klinik ataupun rumah sakit yang pertama menangani Nur Hadi ternyata sempat menerima tekanan. Mereka tidak memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Tim medis bahkan hanya menyatakan bahwa pria itu diduga terjatuh di kolam renang. Dan apa yang terjadi padanya adalah sebuah musibah yang tidak dapat terhindarkan. Singkat cerita, keesokan harinya Nur Hadi kemudian dibawa pulang ke pihak keluarga dan dari sanalah mulai terungkap banyak kejanggalan. Terlebih dalam pengakuan dari sang istri, ia merasakan ada hal yang tidak wajar dari kondisi tubuh suaminya. Ia melihat banyak sekali luka lebam yang berwarna biru, hingga ada pembengkakan yang terlihat mencolok di sekitar bagian lehernya. Merasa ada yang janggal dengan keadaan tersebut, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Mereka ingin ada keterbukaan dalam penyelidikan lanjutan serta mendapat penjelasan yang lebih objektif dari tim medis yang profesional. Setelah laporan itu diterima, beberapa hari berikutnya Nur Hadi kemudian diperiksa ulang oleh tim terkait untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga dari hasil pemeriksaan lanjutan tersebut, di sana mulai terungkap bahwa apa yang terjadi padanya di luar dugaan dari banyak orang. Dan bisa dipastikan bahwa ia telah mengalami sesuatu yang tidak wajar sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Kedua atasan dari Nur Hadi kemudian langsung diperiksa. Awalnya mereka hanya dijadikan sebagai seorang saksi, namun dari hasil penelusuran dan keterangan yang terkadang berubah-ubah, keduanya kemudian disinyalir menjadi dalang atas terjadinya peristiwa tersebut. Singkat cerita, kedua perwira tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka kemudian terbukti secara sadar telah memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada insiden di kolam renang tersebut. Sementara itu, Misri Puspitasari juga turut diamankan oleh pihak berwenang untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Ia diduga memiliki keterkaitan dalam munculnya ketegangan di antara ketiga anggota itu, terutama pada momen awal sebelum konflik itu memuncak. Ketiganya hingga kini belum dijatuhi hukuman karena masih berada dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang. Proses pengumpulan bukti dan keterangan masih terus dilakukan guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, pihak keluarga Misri Puspitasari menyatakan keyakinannya bahwa putri mereka hanyalah korban dalam situasi ini. Mereka bersikukuh bahwa Misri tidak memiliki niat untuk terlibat dalam insiden dan meyakini bahwa kehadirannya saat itu semata-mata karena terjebak oleh pihak lain. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga. Sebuah tabir misteri yang mungkin terdengar tak masuk akal namun benar-benar terjadi dan meninggalkan jejak yang mendalam. Saya berharap siapapun di luar sana yang masih menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat semoga bisa menyadari betapa mulianya tanggung jawab yang mereka emban. Jangan sampai amanah besar itu disia-siakan apalagi digunakan untuk bertindak di luar kendali. Karena ketika kepercayaan hilang, harga diri sebagai penegak hukum pun ikut tercoreng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.